Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Medan Satria, tepatnya di Jalan Saluran Irigasi Harapan Jaya. Kemudian bangunan yang ada di bagian kiri ini adalah bangunan yang mulai dibongkar kembali sebagai lanjutan dari penataan kawasan ini ya terhadap bangunan-bangunan liar yang ada di atas lahan saluran irigasi atau juga di pinggir jalan. Seperti yang kita lihat di awal tadi, itu bangunannya berada di badan jalan ya, di bagian pinggir. Kemudian yang ini berada di atas trotoar, dan tentunya lahan-lahan ini sebenarnya adalah lahan yang tidak boleh mendirikan bangunan karena memang sesuai fungsinya untuk kepentingan umum. Jalan saluran irigasi Harapan Jaya di sini banyak yang rusak dan berlubang ya, cukup besar karena yang melewati jalan ini juga banyak kendaraan-kendaraan besar. Mengingat di beberapa lokasi itu terdapat pabrik dan juga pergudangan. Baik, sedikit ke arah hilir dari saluran irigasi yang ada ya, dapat kita lihat di sini di pinggir kali juga ada bangunan-bangunan yang dihuni oleh penduduk. Nah, untuk kalinya saluran irigasi sebenarnya cukup lebar ya, hanya saja terdapat enceng gondok dan sedimentasi di bagian pinggir sehingga aliran kali itu agak tersendat ya, mungkin secara volume dari kali yang bisa ditampung jadinya berkurang. Nah, untuk negara-negara yang sudah maju, mereka memang melakukan relokasi terhadap warga-warga yang berada di pinggir-pinggir sungai, terutama di kawasan-kawasan padat, di pinggir-pinggir rel kereta, dan juga kawasan lainnya ke hunian-hunian vertikal, menyiapkan rumah-rumah susun seperti itu, sehingga kawasan yang setelah dilakukan relokasi itu dapat ditata dengan baik dan menjadikan kota lebih maju. Nah, mudah-mudahan hal-hal tersebut ya dapat juga ditiru oleh Indonesia segera untuk menata kawasan-kawasan terutama di kota-kota besar ya, termasuk di Jakarta dan Bekasi. Di bagian bawah dapat kita lihat ini adalah sedimentasi yang ada di pinggir sungai, sebenarnya berada di dalam kali itu sendiri, hanya saja tidak sampai ke tengah jalan. Dari peta ini dapat kita lihat posisi saluran irigasi Harapan Jaya. Tadi itu adalah stasiun Kranji, kemudian bundaran ini Harapan Indah, dan kali yang cukup besar itu adalah BKT ataupun Kanal Banjir Timur. Nah, untuk saluran irigasinya berada di mungkin sedikit bersisian dengan jalan dari arah Pulau Gadung menuju ke Bekasi lewat Kranji. Namun agak menjauh ke arah Sumarekon malah ya, karena saluran irigasi itu airnya berasal dari Kali Bekasi ya, yang melewati kawasan Rawa, Tembaga, kemudian di sekitar tol Becakayu paling ujung yaitu di Marga Jaya. Nah, aliran ini memang diperuntukkan ya bagi pengairan sawah-sawah ataupun lahan-lahan pertanian, irigasi lebih tepatnya, karena ya bagian utara Bekasi itu dahulunya banyak sekali lahan-lahan pertanian. Sekarang tentu sudah banyak yang menghilang ya. Kemudian rumah-rumah yang ada di pinggir kali di sini yang tadi kita lihat ya, apakah sudah ada sejak tahun 2006, 2003 atau 2001? Kita akan lihat sejarahnya di sini. Baik, untuk mengetahui ya tahun-tahun tersebut, kita membuka historical image. Nah, di sini kelihatan di tahun 2023 ya, sebenarnya ini beberapa tahun saja dari tahun sekarang. Tentu sudah ada karena kita lihat dari bentuknya sudah cukup lama berada di sana. Di tahun 2015, bangunan-bangunan tersebut sudah ada, ini kurang lebih 10 tahun lalu. Kemudian di bagian pinggir saluran irigasi, jalan akses irigasi Harapan Jaya itu tidak ada bangunan. Namun di tahun 2010 ada bangunannya, berarti ada pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang berada di pinggir saluran irigasi Harapan Jaya. Kemudian yang kita lihat ya agak lebih ke atas, memang masih lebih banyak lahan-lahan kosong seperti lahan-lahan pertanian, perkebunan yang ada di sini. Jadi saluran irigasi dimanfaatkan untuk mengairi lahan-lahan tersebut milik warga. Tahun 2006 ya kita bisa lihat
Nah, bangunannya tetap ada di pinggir dari kali ya, untuk yang sisi barat yang tadi kita lihat di seberang kali. 2003 juga masih ada, hanya saja mungkin tidak banyak. Tetap rapat ya, tapi tidak begitu banyak. Biasanya kalau yang sampai sekarang ini sudah ke arah Pangeran Jayakarta atau ke arah jalan akses dari Kranji menuju ke arah Sumarekon. Nah, ini akses jalannya. Perumahan-perumahan yang ada di sini sudah cukup padat ya, dari tahun 2005, 2006, untuk tahun 2003, 2001. Kita lihat 2001, sayang sekali image Google tidak fokus di sini, namun yang jelas yang bisa kita lihat, perumahan tidak sebanyak sekarang ada perumahannya, namun lahan hijaunya masih cukup banyak. Nah, berada di perbatasan antara Kota Bekasi dan juga Jakarta ya, Jakarta Timur lebih tepatnya. Kita lanjutkan perjalanan dari arah ujung ya, dapat kita lihat di sini ke arah tadi itu Kali Abang ya, bangunan-bangunan liarnya yang ada di bagian pinggir yang dipakai untuk warung-warung sudah banyak yang dibongkar dan sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Kita sudah pernah lihat sebelumnya. Nah, puing-puingnya yang tadinya ada di sekitar sini sudah mulai banyak yang diangkut, walaupun masih ada, belum rapi benar ya. Namun pekerjaan ini paling tidak membuat jalan menjadi lebih lapang, yang tadinya juga banyak parkir di bagian pinggir kiri. Saat ini tentu sudah lebih lancar. Parkirnya pindah kemana? Pindah ke bagian kanan kalau kita perhatikan, karena di situ ada yang pengusaha-pengusaha ataupun usaha-usaha kecil menggunakan gerobak berjualan. Nah, masyarakat ekonomi kecil sebenarnya membutuhkan tempat-tempat atau lahan-lahan untuk berdagang. Semoga nih pemerintah Kota Bekasi untuk kawasan ini mungkin menyiapkan lokasi-lokasi binaan bagi para pedagang tersebut dan tidak mempergunakan bagian pinggir jalan atau trotoar untuk melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu yang kita lihat, bagian pinggir jalan juga dipakai untuk parkir ya, baik itu roda 2 atau juga roda 4. Nah, bangunan-bangunan yang kita lihat dari udara itu di seberang kali yang cukup padat juga ya penduduknya. Ini yang tadi mungkin bisa meniru negara-negara maju melakukan relokasi terhadap penduduknya yang ada di sana, memindahkan ke misal hunian-hunian vertikal yang disiapkan. Negara-negara yang telah melakukannya seperti Korea Selatan dan juga Malaysia. Baik, di bagian pinggir ini tadi video kita di awal adalah tempat warung makan yang ada, dan itu menggunakan sedikit bagian pinggir jalan, badan jalan lebih tepatnya, namun di bagian pinggir untuk mendirikan bangunan. Bangunannya juga permanen ya kalau kita perhatikan. Di bagian kanan tadi ke arah kali itu bangunan semi permanen yang sudah dibongkar. Di bagian pinggir kiri ini ke arah timur ya, material-material hasil bongkaran itu sudah ditaruh di dekat trotoar, nah tinggal diangkut. Trotoarnya ada yang ada ya di sepanjang jalan ini, ada juga yang tidak ada. Jalannya pecah-pecah walaupun sudah dibeton. Biasanya ini dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang tonasenya ataupun kendaraan yang sangat berat ya, tonasenya tinggi tentu, sehingga membuat kondisi jalan seperti ini. Ditambah lagi mungkin juga kita tidak lihat adanya saluran air ya di sisi kiri, namun ke kanan mungkin airnya bisa mengalir ke kali pada saat curah hujan tinggi. Yang ini cukup rusak parah, jadi kita akan minggir ke arah barat ya. Nah, pemanfaatan lahan lagi yang ada di sini yang kita lihat adalah untuk menaruh barang-barang bekas. Tadi ada kayu-kayu bekas packing ya. Lalu ini ada engine ataupun gardan mesin, kemudian juga ada mesinnya di situ untuk kendaraan-kendaraan berat. Dan beberapa bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir kali, dan tentunya bagian belakangnya itu ada di dalam kali. Nah, ini kayu-kayu ataupun dari bekas bongkaran masih ada, tinggal diangkut ya, sehingga menjadi lebih
bersih dan lebih rapi kawasannya. Nah, kurang lebih sampai di situ penataan kawasan yang kita perhatikan dari arah Kali Abang ujungnya Jalan Saluran Irigasi Harapan Jaya ke arah Jalan Pangeran Jayakarta yang menghubungkan juga Kranji, ya, jalan yang ke arah Kranji ada putaran yang ada di sana di dekat rel kereta menuju ke arah Sumarekon. Beberapa kendaraan besar sudah terparkir cukup lama di sekitar sini seperti bis yang dua ini. Ini udah dari 2 tahun lalu ya, belum ada mungkin pemiliknya melakukan perbaikan atau juga mengambil komponennya atau bagaimana ya, diperbaiki seperti itu sehingga tidak berada di pinggir jalan. Di bagian kiri ini terbentang sawah yang cukup luas ya, dan inilah lahan-lahan sebenarnya yang harus dialiri air, lahan-lahan pertanian, dan salurannya adalah saluran irigasi yang ada di samping. Nah, ke bagian pinggir jalan ke arah pinggir kalinya dapat kita lihat banyak ya bangunan-bangunan semi permanen. Bila ada lahan yang kosong, mungkin para pedagangnya dapat dikumpulkan di sana, lalu para pembeli ya menuju ke sana dan lebih terkonsentrasi, lebih mudah dibersihkan dan dikontrol tentunya. Jalan ini juga menjadi jalan alternatif untuk kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan raya Pulau Gadung menuju ke arah Bekasi ya, kadang cukup padat dan macet. Nah, tadi di bagian pinggir areanya dilengkapi dengan fasilitas olahraga dari anak-anak dan juga masyarakat. Nah, lahan-lahan tersebut bisa dijadikan taman pinggirnya ya, karena bisa dipakai untuk tempat berkumpul terutama di sore hari. Kalau yang ini kan dipakai untuk berdagang ya, bahkan mungkin ada yang dihuni oleh para pedagang atau pemilik warungnya. Ternyata memang kasus-kasus ataupun keadaan-keadaan kondisi di mana bagian pinggir kali dipergunakan untuk mendirikan bangunan banyak kita lihat di tempat-tempat ya tertentu, terutama di Kabupaten Bekasi ya, ini di Kota Bekasi, di Kota Jakarta. Nah, perlu sekali untuk dapat ditata sebelum makin lama makin banyak, sehingga nanti pada saat generasi berikutnya berada di sana menyangka bahwasanya itu adalah tanah yang memang turun-temurun ya, harta pusaka misal seperti itu, sehingga pada saat harus diambil atau dimanfaatkan kembali oleh negara membutuhkan perjuangan ya, atau juga membutuhkan effort usaha yang lebih berat, bahkan dituntut atau ditolak oleh para pemilik bangunan misal. Jalan ini juga banyak dilengkapi dengan speed bump ya, ataupun semacam gajlukan, mungkin untuk mengurangi dari kendaraan-kendaraan yang kencang ya, mengingat kawasan di bagian kiri atau sisi timur itu cukup banyak penghuninya karena juga banyak perumahan, jadi ada yang keluar masuk komplek perumahan dan mungkin juga banyak anak-anak kecilnya. Area yang kita lewati ini kalau di pagi hari atau tengah hari tenda-tendanya tidak ada harusnya, karena ini baru berdiri di sore hari menjelang maghrib dan mirip seperti pasar kaget ya, seperti itu. Nah, lahan-lahan inilah yang diperlukan untuk mengumpulkan para pengusaha UMKM ini agar tetap dapat beraktivitas ya, menjalankan ekonomi namun tidak menggunakan pinggir jalan. Permasalahan yang lain yang kita lihat di sini adalah kabel udara yang sudah mulai cukup banyak ya menjuntai di antara tiang dengan tiang, bahkan ada yang sampai ke bawah ya, contohnya seperti ini. Nah, terkadang kalau sudah sampai ke bawah
Di malam hari itu bagi para pengendara roda 2 cukup berbahaya karena tidak kelihatan. Ya, jadi bisa saja tersangkut, dan beberapa kasus yang kita dengar dan kita baca di media kurang lebih seperti itu keadaannya. Jadi tidak kelihatan sehingga membuat para pengendara terjatuh atau celaka. Makin malam ataupun makin sore, makin menjelang maghrib, area ini makin ramai. Aliran air saluran irigasi ini menuju kemana? Menuju ke utara Jakarta, ya, ke Cakung Drain tadinya. Hanya saja sudah dipintas oleh BKT ataupun KBT, Kanal Banjir Timur, jadi masuk ke Kanal Banjir Timur. Kalau tidak salah begitu yang kita bisa lihat di mapnya Google. Ini contohnya, ada yang parkir di kiri, ya, kemudian ada yang berdagang di sisi kanan. Jadinya semakin padat, ya, arus lalu lintas. Proses penataan kita belum tahu apakah akan dilanjut terus, ya. Yang jelas untuk area-area menuju ke arah Pangeran Jayakarta masih banyak bangunan-bangunannya di pinggir kali tadi yang kita lihat. Lalu apakah akan ada relokasi atau hal-hal lainnya yang mungkin dikomunikasikan kepada para pemilik? Biasanya seperti itu, ada surat-surat peringatan lalu dilakukan pembongkaran. Nah, kita lihat sedikit ke dalam kali saluran irigasinya lagi, itu juga ada sedimentasi. Nampaknya saluran ini tidak begitu sering dilakukan pengerukan karena sedimentasinya cukup banyak yang kita lihat di dalam saluran air tersebut. Di sini sudah jalannya mengecil, ya, menyempit karena sebentar lagi juga akan bertemu dengan akses jalan Pangeran Jayakarta. Mungkin di seberang ada akses jalannya sebagai tidak ada ternyata, ya, sebagai jalan alternatif untuk kendaraan yang bisa melewatinya sehingga tidak berkumpul di jalan ini. Bangunannya ada di dalam kali di seberang. Ada, cuman lebih sempit lagi, ya, dibandingkan dengan akses jalan yang kita lewati. Berarti masih banyak PR ataupun pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk melakukan penataan kawasan. Ditambah lagi Bekasi merupakan gerbang dari arah timur Jakarta, jadi pengalaman para pengunjung kota Jakarta yang melewati Bekasi tentu diharapkan kota yang bersih, ya, tertata dengan rapi dan nyaman serta lancar. Nah, hal-hal tersebut yang perlu terus dilanjutkan penataannya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.